pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan linier satu variabel. Nah, materi ini sebenarnya sudah Anda peroleh dari waktu SMP atau mungkin SMA. Jadi kita akan mengulang beberapa hal yang terkait dengan persamaan linier satu variabel. Nah, kalau kita lihat di sini untuk persamaan linier satu variabel, nah, persamaan linier satu variabel itu pasti berupa kalimat terbuka. Jadi kalimat terbuka di sini, nah, kalimat terbuka di sini itu kalimat yang masih belum bisa kita tentukan nilai kebenarannya. Makanya kita nanti akan mencari nilai pengganti dari variabel ini. Nah, karena ini persamaan, pasti memuat tanda sama dengan. Nah, disebut persamaan karena memuat tanda sama dengan. Kemudian disebut linier di sini karena apa? Derajatnya itu atau pangkat dari variabelnya, pangkat tertingginya adalah 1. Nah, ini derajatnya itu pasti adalah 1. Karena ini linier, nanti kalau pangkat dari variabelnya lebih dari 1, misalkan 2, berarti ya bukan persamaan linier lagi, tapi persamaan kuadrat. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini ada satu variabel, berarti dalam satu persamaan itu hanya memuat satu variabel saja. Contohnya sudah ada di sini, ada 2x ditambah 3 sama dengan 5, ada m tambah 5 sama dengan 8, dan Anda masih bisa membuat contoh-contoh yang lainnya. Saya kira mudah. Nah, sedangkan bentuk umumnya dari persamaan linier satu variabel, bentuknya adalah ini, bentuk umum AX plus B sama dengan 0, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Mengapa A nya tidak boleh sama dengan 0? Kira-kira kenapa? Kenapa A nya tidak boleh sama dengan 0? Jika nanti A nya 0, pasti bukan persamaan linier lagi, karena kalau A nya 0 tidak akan memuat variabel, hanya memuat konstanta B nya ini saja. Dan juga A, B nya elemen bilangan real. Ini adalah pengertian dan juga bentuk umum dari persamaan linier satu variabel. Kemudian di sini ada beberapa sifat dari persamaan linier satu variabel. Misalkan ada A sama dengan B adalah persamaan linier dengan variabel X dan C. Jadi maksudnya di sini ada satu persamaan ini pada bagian ruas kiri, ini pada bagian ruas kanan, kemudian muncul suatu konstanta C di sini. Nah, konstanta C tadi ini A, B ini adalah persamaan linier. Ini masih dalam bentuk umum, jadi jangan Anda buat bingung kenapa A sama dengan B itu Anda misalkan sebagai suatu bilangan saja. Tidak, ini adalah suatu persamaan. Di dalam A ini memuat variabel X, jadi di dalam A ini memuat suatu bentuk yang seperti ini. Ini juga sama. Nah, ada beberapa sifat jika ada persamaan A sama dengan B, jadi ada suatu persamaan linier. Kemudian di sini ada konstanta bukan 0, jadi C ini adalah suatu konstanta tapi tidak sama dengan 0. Maka nanti persamaan ini itu memiliki 4 sifat atau ekivalen dengan keempat yang di sini. Jadi A sama dengan B ini nanti akan sama dengan persamaan 1 sampai 4 di sini. Nih, A jika kita tambahkan dengan C, maka akan sama dengan B kita tambahkan dengan C. Contohnya begini. Kita pakai contoh yang ada di sini saja. Yang paling mudah kita pakai contoh yang ini, B saja. Jadi ada M ditambah
5 sama dengan 8. Jadi posisinya M ini itu sebagai A, ini sebagai B-nya. Kalau kita bawa ke arah sifat persamaan linier ini. Nah, kemudian ada suatu konstanta C. Misalkan C-nya itu adalah 2 misalkan. Maka contoh yang ini akan berubah menjadi, nah kita tinggal mengikuti persamaan yang pertama, berarti M tambah 5 ditambah C-nya tadi adalah 2 akan sama dengan B-nya 8 ditambah C-nya adalah 2. Jadi M ditambah 7 sama dengan 10. Begitu juga dengan 3 keekivalen yang lain. Yang kedua ini dikurangi, yang ketiga dikalikan, sedangkan yang 4 dibagi dengan, ini keliru ya, jadi ini seharusnya adalah C. Ini seharusnya C. Jadi A dibagi C sama dengan B dibagi C. Ingat, untuk syarat pembagian itu C-nya tidak boleh sama dengan 0. Jika ada suatu pembagian dengan pembaginya adalah 0, apa yang terjadi? Jadi kalau kita punya A per C, di mana di sini C-nya itu sama dengan 0, maka yang terjadi adalah di sini penyebutnya atau pembaginya adalah 0. Yang terjadi adalah pembagian ini tidak terdefinisi. Bukan tak terhingga ya, tapi tidak terdefinisi. Itu tentang beberapa sifat persamaan linier. Kemudian yang ketiga di sini masalah penyelesaian dan bukan penyelesaian. Dalam persamaan itu biasanya penyelesaian nama lainnya adalah akar. Jadi sama saja. Penyelesaian atau jawaban itu sama dengan akar. Nah, di sini dicontohkan 3x dikurangi 3 sama dengan 6, maka kita bisa mencari penyelesaiannya. Penyelesaian di sini adalah bilangan yang jika kita substitusikan ke persamaan ini, itu akan persamaan ini akan bernilai benar. Itu adalah akar atau penyelesaian atau jawaban. Ini masih mudah, jadi 3x dikurangi 3 sama dengan 6, maka penyelesaiannya adalah 3. Tuh. Nah, cara untuk menyelesaikan suatu persamaan linier itu bisa dengan cara menjumlahkan atau mengurangi, atau bisa juga mengalihkan atau membagi dengan suatu bilangan tertentu. Tapi karena ini persamaan, jadi jika kita menjumlahkan atau mengurangi pada ruas kiri, maka perlakuan tersebut harus sama dengan yang ada di ruas sebelah kanan. Sekarang kita langsung saja. Untuk menyelesaikan suatu persamaan linier, nah yang pertama caranya adalah dengan menjumlahkan atau mengurangi kedua ruas persamaan. Kita langsung ke contoh. Ada suatu contoh x ditambah 7 sama dengan 6. Nah, ini karena ruas kiri memuat operasi penjumlahan, untuk mendapatkan penyelesaiannya atau mencari nilai pengganti x-nya ini supaya persamaan ini bernilai benar, maka persamaan ini bisa kita kurangi dengan bilangan 7. Nah, karena ruas kiri dikurangi dengan 7, maka ruas kanan juga dikurangi dengan 7, sehingga kita mendapatkan nilai x-nya adalah negatif 1. Sehingga negatif 1 adalah penyelesaian atau akar dari persamaan x ditambah 7 sama dengan 6. Nah,
Yang sering kita gunakan cara menyelesaikan itu adalah dengan cara pindah ruas, ya kan? Anda sering menggunakan pasti dengan cara pindah ruas. Jadi 7 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan sehingga 7 ini jadi negatif. Karena ini di sini positif seperti itu. Itu sebenarnya secara teori tidak ada. Ya, jadi cara pindah ruas itu adalah cara untuk memudahkan menyelesaikan saja. Jadi pindah ruas itu hanya untuk memudahkan kita mengerjakan atau mencari penyelesaian suatu persamaan linier. Itu hanya untuk memudahkan saja. Jadi secara teori yang ada adalah kita menjumlahkan atau mengurangi dengan bilangan yang sama, atau kita mengalihkan dan membagi dengan bilangan yang sama. Itu yang benar secara teori. Cara pindah ruas itu hanya cara untuk memudahkan kita mengerjakan, atau cara mudah kita menjelaskan ke siswa untuk menyelesaikan suatu persamaan linier. Jadi secara teori yang benar adalah dengan operasi 4 ini. Berikutnya yang kedua adalah dengan cara mengalihkan atau membagi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Jadi di sini ada negatif 2/3x sama dengan 16, maka penyelesaiannya karena di sini memuat pecahan, kita kalikan persamaan ini semua dengan supaya langsung menemukan berapa nilai pengganti dari x ini. Oh ya, perlu Anda perhatikan juga untuk variabel bisa kita ganti dengan variabel yang lain, tidak harus x ya. Kebetulan contohnya di sini kita pakai x. Bisa menggunakan huruf yang lainnya. Kita kalikan dengan supaya koefisien dari x ini itu 1, maka min 2/3 ini atau negatif 2/3 ini kita kalikan dengan negatif 3/2. Kita kalikan sehingga ketemu penyelesaiannya adalah x nya negatif 24. Itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh. Ini contoh contoh gampangnya. Jadi ini contoh dalam bentuk umum seperti ini, ada bentuk penyelesaian seperti ini, bentuk persamaan linier. Nah, ada 3/5 kali 2, 2/3x tambah setengah sama dengan 5x dikurangi 1, 3/4. Karena memuat pecahan yang agak banyak ini, maka supaya mudah dalam menghitung, ini semua ruas atau kedua ruas ini kita kalikan dengan KPK dari penyebutnya. Ada 5, 3, 2, dan 4, maka KPK-nya di sini adalah 60. Ya. Itu kemudian karena kedua ruas sudah dikalikan, nah ini supaya mudah kan, ini pecahan campurannya diubah dalam bentuk pecahan biasa, ada seperti ini. Kemudian nah ini ada 5, 3, 2. Ini boleh langsung Anda dalam baris pertama seperti ini Anda kalikan dengan KPK dari 5, 3, 2, dan 4, atau bisa juga Anda kerjakan dulu operasi perkaliannya ini, menghasilkan seperti ini, baru dikalikan dengan KPK dari penyebut, sama saja. Jadi akan sama. Dari baris pertama ini Anda kalikan dengan 60, nanti akan menghasilkan penyebut yang bentuk persamaan linier yang sama. Ini kemudian didapatkan terakhir penyelesaiannya adalah x-nya 164/204. Saya kira untuk soal-soal seperti ini semuanya bisa. Nah, sekarang kita ke yang bagian E. Di sini adalah soal-soal penerapan atau soal-soal sehari-hari yang terkait dengan persamaan linier satu variabel. Misalkan di sini Budi membeli 20 permen di warung yang ada dekat rumahnya. Nah, ketika sudah di rumah adik-adiknya itu ada 3 meminta permen tersebut, sehingga permen Budi hanya tersisa 11. Berapa banyak permen yang diminta oleh ketiga adiknya? Nah, ini yang kita misalkan adalah
yang ditanyakan. Jadi yang kita misalkan adalah jumlah permen yang diminta, banyak permen yang diminta. Itu misalkan kita tidak harus X lah, boleh variabel yang lainnya. Karena tadi permennya ada 20, maka 20 dikurangi X sama dengan 11. Sehingga di sini karena kita mau mencari nilai X-nya, di sini ada 20, kita bisa menambahkan mengurangi dengan 20. Jadi supaya 20 hilang kan harus dikurangi dengan 20. Maka ruas kanan pun juga sama, harus dikurangi dengan 20. Akhirnya X-nya 9. Itu contoh gampang. Kemudian contoh yang kedua, nah ini jumlah 3 bilangan genap yang berurutan adalah 108. Nah, jumlah 3 bilangan genap. Ingat, bilangan genap itu apa? Bilangan yang jika kita bagi 2 tidak akan bersisa. Nah, Anda diminta untuk menentukan 3 bilangan genap tadi yang berurutan. Jadi kita misalkan yang ditanyakan adalah bilang-bilang yang ditanyakan itu karena ada 3, maka kita misalkan menjadi 3. Nah, karena setiap bilangan genap itu bisa ditulis menjadi 2 kali suatu bilangan tertentu, karena kan bilangan genap itu jika kita bagi 2 tidak akan bersisa, maka ketiga bilangan genap yang berurutan itu bisa kita tulis menjadi 2n. Nah, ditambah yang satunya 3n, yang satunya 4n, karena 3 bilangan genap yang berurutan. Itu. Kemudian ini kita jumlahkan. Karena apa? Kenapa harus kita jumlahkan? Karena di dalam soal itu diketahui jumlah 3 bilangan genap yang berurutan. Itu. Oh ya, ralat untuk penyelesaian contoh yang nomor 2 di buku ini, jumlah 3 bilangan ini yang kita misalkan karena di sini ada kata-kata berurutan, maka permisalannya bukan 2n, 3n, 4n, tidak. Jadi yang ini karena dia berurutan seharusnya bukan 3n, tapi apa? Bukan ini. Jadi kalau kita mengurutkan bilangan dari misalkan bilangan pertamanya 2n, maka urutan berikutnya kan 2n ditambah 1, 2n tambah 2 dan seterusnya. Nah, karena kita dikatakan di sini itu bilangan genap yang berurutan, maka kita pilih yang genap aja. Jadi 2n, 2n plus 2, 2n plus 4. Jadi permisalan ketiga bilangan yang berurutan tadi 2n, satunya adalah 2n ditambah 2, satunya 2n ditambah 4. 3 bilangan genap yang berurutan. Nah, penyelesaiannya apa? Ya, kita tinggal menjumlahkan ketiga bilangan ini. Ini bilangan pertama, ini bilangan kedua. Jadi ini adalah permisalan, ini bilangan yang pertama, ini bilangan yang kedua, bilangan genap yang kedua, ini adalah bilangan genap yang ketiga. Kita coba sini saja. 2n ditambah 2n tambah 2 ditambah 2n ditambah 4 sama dengan 108. Ini berarti ada 6n ditambah 6 sama dengan 108. Untuk mendapatkan n-nya ini kita kurangi dengan 6 ruas kiri, yang kanan juga sama, tinggal 6n saja. Ini berarti 108 dikurangi 6 ada 102. Nah, n-nya ada 17. Sekarang kalau sudah menemukan nilai pengganti n-nya itu 17, kita kembalikan ke permisalan tadi. Bilangan yang pertama tadi, ini bilangan pertama,
itu adalah 2N, maka bilangan pertamanya adalah 2 kali 17 adalah 34. Kemudian bilangan yang kedua itu 2N ditambah 2, ini berarti 34 tambah 2 adalah 36. Bilangan yang ketiga itu dimisalkan jadi 2N ditambah 4, maka bilangan yang ketiga adalah 38. Nah, jadi 3 bilangan berurutan ini jika kita jumlahkan ada 108. Itu contoh yang nomor 2. Contoh yang nomor 3. Nah, di sini ada suatu kolam renang berbentuk persegi panjang, memiliki lebar 7 kurangnya dari panjangnya, dan kelilingnya adalah 86. Nah, di sini jadi kita misalkan yang ditanyakan, karena yang ditanyakan di sini adalah panjang dan lebarnya, kita pilih salah satu sesuai dengan keterangan yang ada di dalam soal. Nah, karena di sini ada keterangan lebarnya ini itu 7 kurangnya dari panjang. Nah, supaya lebih mudah kita misalkan panjang kolam renang ini itu menjadi satu variabel tertentu. Misalkan di sini panjang kolamnya adalah Y, maka lebarnya adalah Y dikurangi 7. Kenapa? Karena lebarnya itu 7 kurangnya dari panjangnya, itu maksudnya ya panjang dikurangi 7 gitu. Jadi karena panjangnya Y, berarti lebarnya ya Y dikurangi 7. Karena di sini yang diketahui selanjutnya adalah keliling, kelilingnya 86, kita gunakan rumus keliling persegi panjang, yaitu 2 dikali panjang tambah lebar. Tinggal kita substitusi ke persamaan ini, kelilingnya 86, 2 kali panjangnya adalah Y, lebarnya Y dikurangi 7, sehingga akan ketemu bahwa Y-nya adalah 25. Yang ditanyakan tadi ukuran panjang dan lebar. Ingat di sini satuannya adalah meter dan tidak ada satuan yang lain, jadi tidak perlu kita tidak perlu dikonversi lagi. Maka ukuran panjangnya tadi Y, berarti Y-nya 25, artinya panjangnya adalah ini, panjangnya berarti 25 meter, sedangkan lebarnya itu Y dikurangi 7 berarti ada 18 meter. Ini contoh dari persamaan linier satu variabel. Nanti untuk latihan soal bisa Anda kerjakan sendiri ya. Yang penting ini materi untuk persamaan linier satu variabel dan cara penyelesaiannya serta beberapa contoh penerapan. Saya kira cukup itu.